Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar di tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Salam semangat anak-anakku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghemat energi listrik dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang keempat, kalian mampu menuliskan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi dengan benar. Hal yang akan dipelajari pada hari ini, yang pertama, peran energi listrik pada era globalisasi. Pentingnya menerapkan hidup hemat listrik, dampak sikap hidup boros listrik, perilaku hemat listrik yang dapat ditiru, keuntungan menghemat listrik, dan menemukan informasi penting sebuah teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Kemudian, peran listrik dalam globalisasi. Tentunya listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik. Sayangnya banyak masyarakat yang belum sadar betapa listrik sangat berharga dan perlu dihemat. Pemborosan energi listrik membuat suhu bumi meningkat atau yang dinamakan, benar sekali, pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik yang kita gunakan, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Selanjutnya, pentingnya menghemat listrik. Sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Langkah menghemat listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik dengan daya yang wattnya kecil, menggunakan lampu LED, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, yang terakhir memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi. Dampak apa saja dari sikap hidup boros listrik? Yang pertama, cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang. Terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan energi listrik. Yang terakhir, dampak buruk. Yang terakhir yaitu pengeluaran yang semakin membengkak tentunya. Nah, nantinya kalian harus bisa membuat poster untuk mengajak orang lain menghemat listrik. Pak Guru berikan contohnya ini. Poster mengajak menghemat listrik. Selanjutnya, nah ini pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat utama. Kita ulang lagi ya. Menentukan kalimat utama. Sebelum kita menentukan kalimat utama, kita akan mengetahui terlebih dahulu caranya dengan mengingat pelajaran yang sebelumnya. Kalimat utama terletak bisa di awal, bisa di belakang, atau bisa juga di depan dan di belakang, atau yang dinamakan campuran. Kalimat utama yang terletak di awal memiliki ciri-ciri. Nah, di awal paragraf memiliki ciri-ciri. Terdapat kata ulang atau repetisi, terdapat kata ganti benda,
terdapat kata ganti orang. Apabila terletak di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Yang kedua, apabila terletak di belakang, ciri-cirinya terdapat kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Nah, apabila terletak di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Nah, sekarang jika terletak di awal dan di akhir, disebut paragraf campuran. Sekarang kita coba menentukan kalimat utama pada teks berikut. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Jajanan tradisional khas Bandung ini, nah langsung ketemu ini, terdapat kata ini. Berarti ada pengulangan ya, berarti di awal paragraf ini sudah ketemu, namanya paragraf deduktif karena terdapat di awal paragraf kalimat utamanya. Kemudian kita coba tentukan paragraf yang kedua, di mana kalimat utamanya. Sebuah roda yang berputar terkadang dapat berada di atas dan kadang pula ada di bawah. Hal senada juga berlaku dengan kehidupan. Dalam kehidupan ini terkadang kita bisa berada di atas kesuksesan dan kadang pula bisa berada di bawah jurang kegagalan. Oleh karena itu, nah ini langsung ketemu oleh karena itu. Berarti di kalimat yang keempat atau kalimat terakhir terdapat kalimat utamanya. Berarti disebut sebagai paragraf induktif. Oke, kita tentukan lagi coba kalimat berikutnya atau paragraf yang berikut ini. Dalam sebuah pendidikan, hal utama yang sangat diperlukan bagi anak ialah pendidikan karakter. Pendidikan karakter tersebut, nah ada pengulangan kata ini, pendidikan karakter. Berarti satu ya, ketemu ya di awal paragraf ini. Pendidikan karakter tersebut bertujuan agar anak dapat mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antar orang tua dan guru guna memberikan arahan yang dapat diterima oleh anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihat kepada anak. Jadi, pendidikan karakter, nah ini ada kata jadi di akhir paragraf. Kalimat utamanya berarti tadi di awal ada, di akhir ada, berarti disebut sebagai paragraf campuran. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru cukupkan dulu ya. Nanti akan ada lembar kerja untuk kalian yang sudah Pak Guru kirim di grup WA. Silakan untuk dikerjakan. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa patuhi orang tua. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.